Perdebatan adalah hal yang sudah biasa di kalangan sosial kehidupan. Contohnya apalagi dalam sosial media, di TikTok misalnya, ataupun di sosial media lainnya, mengenai perdebatan ini sudah sangat tidak asing lagi. Contoh lain seperti adanya perlombaan debat baik di kuliah, perkuliahan ataupun di tingkat SMK, SMP dan SD. Ada juga misalnya di kalangan remaja di kehidupan atau lingkungan sosial, perdebatan sudah sangat sering dilakukan. Maka dari itu, izinkan Ibu di sini, Ibu Neneng Desi Solihah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, akan menyampaikan apa sih itu debat. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan bicara soal tagar anak Jaksel, which is good. But you know what, akhir-akhir ini tagar anak Jaksel ini menjadi trending topik di dunia maya, terutama di laman Twitter. Kenapa? Karena hal ini disebabkan bahasa anak Jaksel mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk gurauan atau candaan. Oke, sebenarnya apa ya fenomena ini di mata orang-orang? Sah-sah aja sih ya kalau dicampur-campur gitu. Kalau menurut aku ya itu awalnya kan karena dari satu account gitu kan. Yang sebelumnya juga emang udah jadi kebiasaan, nggak anak Jaksel doang sih. Ya, aku juga dulu termasuk kayak gitu. Tapi emang nggak dibahas sebagai anak Jaksel atau gimana. Iya, menurut aku itu juga masih diperluin kan, karena mau nggak mau kita tinggal di Indonesia, kita juga harus belajar Indonesia, tapi bukan berarti kita kalau misalkan ngomong bahasa Inggris itu kita jadi so Inggris. Harus, kalau kata saya harus, karena ini Indonesia, bukan negara luar. Data dari situs Tweetbinder dalam satu minggu ini saja tercatat total lebih dari 1.200 tweet penggunaan tagar anak Jaksel. Penggunaan gaya bahasa ini tidak hanya menjangkiti para warganet saja, tetapi juga para politisi. Selain itu, bahasa anak Jaksel juga digunakan pada perbincangan antara Sandiaga Uno dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pada akun Instagram pribadi @sandiuno, Sandi mengunggah foto dengan Kang Emil dan menulis keterangan foto menggunakan bahasa gaul anak Jakarta Selatan. Menurut budayawan Ridwan Saidi, paduan bahasa Indonesia dengan bahasa asing sudah terjadi bahkan sebelum zaman kolonialisme. Salah satu faktornya yaitu perdagangan dan pernikahan antar budaya. Lambat laun, pemerintah kala itu juga pernah menertibkan warga untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu bahasa Belanda semua, kalau kita bagi kantor-kantor orang-orang itu. Nah, kemudian Inggris itu masuk zaman Orde Baru. Karena zaman Orde Lama walaupun dilarang orang campur-campur bahasa Belanda. Dia bilang gua kagak berasa ngomong kalau kagak pakai Belanda. Ya, dia bilang gitu deh. Sementara menurut pengamat bahasa Ivan Lanin, fenomena bahasa anak Jaksel ini disebut campur kode dalam kajian linguistik. Penyebabnya adalah kebiasaan dan pengaruh lingkungan. Kita beruntung bahwa sebagian besar di antara kita itu triglot. Triglot artinya orang yang menguasai 3 bahasa. Kita lahir sebagai saya misalnya orang Minang. Kita menguasai bahasa daerah. Lalu kemudian di sekolah kita mau nggak mau mesti belajar bahasa Indonesia yang bahasa resmi dan bahasa nasional kita. Lalu juga kita juga perlu menguasai bahasa asing agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan juga kita bisa berkomunikasi dengan orang dari mancanegara kan. Nah, ketiga bahasa itu harus diperlakukan dengan adil. Ivan pun menambahkan akan lebih baik lagi bila bangsa ini dapat mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tentunya menguasai bahasa asing, which is literally akan menjadi nilai positif. Debbie Astari, Kartika Karman, Jakarta.
Bahasa Indonesia kini menjadi wajib digunakan dalam setiap komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah ataupun swasta. Aturannya bahkan sudah ditandatangani dalam Perpres. Ini artinya sejumlah fasilitas yang belum menggunakan bahasa Indonesia harus segera diubah. Busway, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jalanan bus. Meski namanya Transjakarta, penggunaan nama busway masih digunakan sebagai bagian dari fasilitas publik dan rambu jalanan. Begitu pula dengan nama-nama sejumlah jalan yang juga masih menggunakan istilah asing. Di belakang saya ini biasanya disebut oleh masyarakat ibu kota Toljor atau Jakarta Outer Ring Road. Padahal bahasa Indonesianya adalah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Memang dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, nantinya akan dibutuhkan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Namun tentunya diharapkan melalui hal ini dapat membantu menyebarkan dan juga mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan dikeluarkannya Perpres nomor 63 tahun 2019, pemerintah harus segera membenahi istilah-istilah asing khususnya yang masih terdapat di ruang publik. Ya, beberapa aturan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, di antaranya dokumen resmi negara, penamaan geografi yang meliputi bangunan, jalan, merek dagang, hingga informasi tentang produk barang dan fasilitas umum. Termasuk juga penyampaian pidato resmi Presiden, Wakil Presiden serta pejabat negara pada forum nasional dan internasional. Penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik sebetulnya memang sudah lama digunakan. Misalnya saja, mesin ATM atau Automatic Teller Machine yang setelah diindonesiakan namanya menjadi Anjungan Tunai Mandiri. MRT, Mass Rapid Transit, di Indonesia menjadi Moda Raya Terpadu atau MRT. Saya mungkin ke depan melihatnya kebingungan masyarakat menghadapi pergantian nama ini. Misalkan nih Toljor kemudian busway itu akan berubah nama kan, akan berubah nama sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya setuju, kenapa? Karena menurut saya ini bukan cuma eksklusif di Indonesia, negara-negara besar lainnya juga sudah menerapkan pidato di forum internasional dengan menggunakan bahasanya sendiri, misalnya Rusia dan Perancis. Sesuai Perpres, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, diharapkan bisa lebih memperkuat lagi rasa kesatuan warga. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Di samping keterampilan kerja, penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Jepang sangat penting dalam upaya menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dengan penguasaan bahasa asing, tenaga kerja lokal siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain yang kemungkinan menyerbu peluang kerja di dalam negeri. Selain bersaing di dalam negeri, sumber daya manusia lokal juga diminta mengembangkan diri agar bisa memaksimalkan peluang usaha di negara lain di kawasan ASEAN. Praktisi pendidikan Bagus Ketutloji menilai, kemampuan bersaing SDM lokal tidak kalah dengan SDM luar, karena sudah dibekali dengan pendidikan dan keterampilan memadai di tingkat formal dan informal. Saya kira sangat penting sekali ya, karena boleh dikatakan kalau kita kedatangan orang asing, kalau kita sebagai pemberi ya lapangan kerja, kita harus mampu berkomunikasi dengan tenaga asing itu. Demikian juga kalau kita yang nyerbu mereka, ya kita harus juga bisa berkomunikasi dengan bahasa yang kita miliki ini, bahasa asing ini. Sehingga dengan demikian, yang terpilih nanti atau yang menang dalam persaingan, saya yakin di samping keterampilannya di bidang jobnya itu, juga kemampuan berbahasa asing menjadi perhitungan juga. Munculnya kekhawatiran terkait serbuan tenaga kerja asing ke dalam negeri, Bagus Ketutloji meminta tidak perlu dikhawatirkan. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kemampuan mumpuni, sehingga bisa membendung serbuan tenaga kerja asing. Pujiantini dan Winata, Bali TV.